Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darwis Sarjana Pendidikan dengan nomor peserta 2015003451122. Nomor induk mahasiswa E4A1231011. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1, angkatan 3 tahun 2023 dengan program studi Pendidikan Biologi di LPTK Universitas Mataram. Pada hari ini, Senin 4 Maret 2024, saya melaksanakan praktek pembelajaran di SMA Negeri 3 Donggo, Bima, Nusa Tenggara Barat dengan materi virus pada kelas 10 dalam rangka penilaian uji kinerja. Untuk itu, besar harapan kami, masukan dan sarannya dari seluruh unsur terkait. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini? Oke, alhamdulillah ya, ternyata kalian semangatnya luar biasa ya. Oke, sebelum kita memulai materi kita, alangkah baiknya kita mengawali dengan sama-sama berdoa. Kali ini Pak Guru mau Ketua Kelas Muhammad Fauzan untuk memimpin doa. Silakan. Baik teman-teman, sebelum mengawali kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, mari kita sama-sama panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih ya. Kepada Anda Fauzan, Pak Guru haturkan korbannya terima kasih. Oke, seperti biasanya Pak Guru mau cek kira-kira yang tidak bisa hadir pada kesempatan ini, kira-kira siapa ya? Langsung saja Pak Guru panggil ya. Ahmad Hadir Pak. Muhammad Fauzan Hadir. Muhammad Fiki Hadir Pak. Sulistia Hadir Pak. Sulastri Hadir Pak. Janatul Aulia Hadir Pak. Rosa Hadir Pak. Putra Muhammad Fan Hadir Pak. Putra Muhammad Fan Hadir Pak. Putri Sakina Hadir Pak. Nur Dita Hadir Pak. Nur Laila Hadir Pak. Muhammad Al-Fazar Hadir. Putra Muhammad Fan Hadir Pak. Ayu Lestari Hadir Pak. Melati Hadir Pak. Nawar Bulan Hadir Pak. Novita. Hadir Pak. Hadir semua ya? Ya. Alhamdulillah pada kesempatan ini kalian hadir semua ya. Ya. Materi kita hari ini yaitu virus. Namun sebelum kita melangkah lebih jauh ke materi kita virus, Pak Guru ingin tanyakan ke kalian yang masih ingat materi yang kita pelajari pertemuan lalu. Angkat tangan. Saya Pak. Ahmad. Materi pada pertemuan yang lalu kita mempelajari tentang keanekaragaman hayati pada makhluk hidup. Keanekaragaman hayati pada Makhluk hidup. sedikit permasalahan yang pernah kita alami yang kaitan dengan virus. Nah, semenjak pandemi COVID-19 pada akhir tahun 2019, kata virus hampir setiap hari muncul dalam berita atau infografis Ya. yang ada di media massa. Akibat virus ini pula, kalian melakukan physical distancing. Ya. Lebih sering tinggal di rumah, belajar secara daring dari rumah, dan jika terpaksa keluar rumah harus menggunakan masker dan sering mencuci tangan dengan sabun.
dan air mengalir. Sekarang ada beberapa pertanyaan tematik yang ingin Pak Guru sampaikan ke kalian ya. Yang pertama, seperti apakah virus itu? Itu pertanyaan pertama ya. Lalu pertanyaan kedua, apakah virus tergolong makhluk hidup? Nanti kalian jawab di LKPD nanti yang akan Pak Guru bagikan nanti ya. Lalu yang ketiga, bagaimana bentuk daripada virus itu sendiri? Nah, 3 pertanyaan itu nanti kalian akan jawab di LKPD yang nantinya Pak Guru bagikan berdasarkan kelompok ya. Nah, lalu kita melangkah lebih jauh terkait dengan materi kita, ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada kesempatan ini ya. Ada 2 tujuan pembelajaran kita. Nah, Pak Guru mau 1 orang untuk membacakan 2 tujuan pembelajaran kita hari ini. Muhammad Fauzan, boleh dibaca? Tujuan pembelajaran yang pertama, menciptakan solusi terhadap pencegahan penyebaran virus yang ada di sekitarnya melalui kampanye dengan berbagai media berdasarkan hasil telah informasi. Yang kedua, mendeskripsikan peranan virus dalam bioteknologi dengan menampilkan tabel manfaat dan kerugian virus dari hasil penelitian artikel. Iya, ada 2 tujuan pembelajarannya seperti yang disebutkan oleh teman kalian Fauzan tadi. Masih. Nah, tujuan yang pertama ini bagaimana cara kita mencegah terhadap penyebaran virus yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Nanti akan ada virus ini, virus itu, dan lain sebagainya ya. Lalu yang kedua, mendeskripsikan peranan virus dalam bioteknologi dengan menampilkan tabel manfaat dan kerugian virus dari hasil menelaah artikel. Nanti juga kalian akan menampilkan tabel manfaat dan kerugian. Ternyata virus itu ada manfaatnya loh buat kita. Juga ada kerugian bagi tubuh makhluk hidup itu sendiri. Baik itu manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Itu menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Nah, untuk lebih detailnya materi tentang virus, kalian perhatikan video yang Pak Guru tampilkan di depan ya. Halo teman-teman, selamat datang kembali di Kia Academy YouTube channel. Semoga teman-teman selalu sehat dan terus semangat. Sejak pandemi COVID-19, virus mungkin bukan suatu hal yang asing buat kita. Keberadaannya bisa membuat kita merasakan beberapa gejala berikut: suhu tubuh tinggi, berat kedinginan, atau batuk dan sakit pada saluran pernapasan. Nah, kira-kira apa ya yang harus kita lakukan agar kita terhindar dari penyakit yang disebabkan oleh virus? Untuk menjawabnya, yuk kita ikuti dulu video berikut ini. Jadi, di video kali ini kita akan belajar tentang virus. Simak terus videonya ya. Meski sering mendengar kata virus dan melihat gambarnya di berbagai infografis sosial media, mungkin kita masih penasaran kira-kira seperti apa ya sifat-sifat yang dimiliki virus. Berbeda dengan makhluk hidup lainnya, virus memiliki sifat hidup dan sifat mati. Artinya, virus dikatakan makhluk hidup karena dapat memperbanyak diri dengan cara bereplikasi dalam tubuh inatnya dan memiliki asal nukleat berupa DNA atau RNA. Virus dikatakan benar mati karena terus dapat dikristalkan dan bersifat aseluler karena tidak memiliki sitoplasma, inti, dan organel sel. Oke, itu merupakan materi tentang virus ya. Saya harap kalian paham terkait dengan apa yang menjadi isi video yang kalian nonton barusan. Oke? Sesuai dengan janji Pak Guru tadi, Pak Guru akan membagi kalian dalam 3 kelompok ya. Nantinya kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Pak Guru sebutkan tadi ya, di pertanyaan tematik.
Nah, kalian boleh duduk sesuai dengan kelompok yang Pak Guru bagikan di pertemuan kemarin. Oke, lakukan sekarang. Nah, sekarang kalau perhatikan video untuk menjawab terkait dengan pertanyaan-pertanyaan tematik tadi juga yang ada di setiap pada LKPD tersebut. Penyakit yang disebabkan oleh virus tidak bisa ditangani dengan pemberian obat antibiotik. Virus dapat dimasuk dengan obat antivirus. Tetapi beberapa penyakit atau infeksi virus boleh dapat sembuh sebenarnya selama sistem kekebalan kalian kuat. Kalian juga sudah tahu tentang hal ini. Lalu, apa saja penyakit yang disebabkan oleh virus? Berikut informasinya. Yang pertama, pilek. Pilek adalah kondisi ketika hidup mengeluarkan ingus atau lendir, baik sesekali maupun terus menerus. Bentuknya luar terlihat bening, hijau atau berkuningan. Teksturnya bisa kencang atau kental, tergantung pada penyebab yang mendasarinya. Lendir diproduksi oleh saluran udara dalam hidup sinus. Fungsi lendir akan menjadi penyebab saluran nafas, serta menjadi kotoran dan kuman untuk paru-paru. Yang kedua, flu atau influenza adalah virus yang menyerang hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Penderita flu akan mengalami demam, sakit kepala, pilek, hidung kesumat, serta batuk. Banyak orang mengira flu sama dengan pilek biasa, walaupun gejalanya mirip. Kedua, kondisi ini disebabkan oleh virus yang lain adalah penyakit kelemahan sistem kekebalan tubuh yang disebabkan oleh virus defisiensi virus atau HIV. Ketika seseorang pertama terkena HIV, tidak mungkin selama beberapa bulan atau lebih. Namun, biasanya akan mengalami 2 hingga 4 minggu setelah terinfeksi. Ebola merupakan penyakit yang mematikan dan mudah menular. Virus Ebola dapat tertular melalui darah, muntah, feses, hingga terjadi kemudian manusia menjadi tertular ke manusia lain. Ebola sangat menular mengancam nyawa. Sekitar 90% dari pasien yang terinfeksi penyakit ini tidak dapat bertahan hidup. Itu merupakan video yang mana video tadi kalian boleh jadikan referensi untuk menjawab pertanyaan tematik tadi di LKPD yang Pak Guru bagikan ya. Dan juga di situ ada buku ya sebagai referensi tambahan untuk kalian menjawab LKPD tersebut. Oke, kerjakan sekarang ya. Gimana sudah siap untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian? Siap. Kelompok 2 gimana sudah siap? Kelompok 3? Siap semua ya. Nah, pada kesempatan ini Pak Guru kasih kesempatan untuk penampilan pertama yaitu kelompok 1. Silakan. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi
Sebelumnya selamat pagi menjelang siang untuk kita semua. Yang terhormat Bapak dari SPD selaku guru pembina mata pelajaran biologi dan teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan terkait tentang influenza, faktor resiko, gejala dan penanganannya. Sebelumnya diharapkan kepada rekan-rekan anggota lain untuk menciptakan suasana yang kondusif dan tenang agar presentasi kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Ya. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kami akan memaparkan materi kepada para pemateri. Dipersilakan. Apa itu flu atau influenza? Flu atau influenza merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus yang dapat menyerang hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Kondisi ini sangat umum terjadi di musim pancaroba. Penyakit ini sangat mudah menular ke orang lain, terutama ketika 3-4 hari pertama setelah pengidapnya terinfeksi virus flu. Gejala-gejala flu yang biasa dirasakan pengidapnya adalah demam, sakit kepala, batuk-batuk, pegal-pegal, kehilangan nafsu makan, serta sakit tenggorokan. Gejala influenza akan bertambah parah selama 2 hingga 4 hari sebelum akhirnya membaik dan sembuh. Flu bisa menyerang semua orang, tetapi ada beberapa orang yang cukup rentan terserang virus influenza. Contohnya, 1. Memiliki sistem imun yang lemah. 2. Hamil atau baru melahirkan. 3. Balita dan lansia. 4. Mengidap kondisi medis tertentu seperti diabetes, asma, penyakit jantung atau obesitas. 4. 5. Bekerja atau tinggal di fasilitas umum. Yang terakhir, tubuh dalam kondisi yang tidak fit atau kurang beristirahat. Pencegahan flu atau influenza. Salah satu upaya pencegahan flu adalah melalui pemberian vaksin influenza untuk mencegah influenza dan komplikasinya yang berpotensi serius, khususnya bagi orang yang berisiko lebih tinggi mengalami komplikasi. Baiklah, mungkin itu saja sesi pemaparan materi yang telah disampaikan oleh para pemateri. Selanjutnya, untuk memahami lebih mendalam terkait dengan materi influenza ini, kami akan membuka sesi tanya jawab. Dalam sesi tanya jawab ini terdiri dari 2 pertanyaan. Kepada para anggota kelompok lain yang ingin bertanya, dipersilakan mengajukan tangan. Oke, kepada kelompok 2, Saudari Melati, dipersilakan. Apa perbedaan pilek dan flu? Mohon bisa diperbesarkan suaranya. Apa perbedaan pilek dan flu? Iya, pertanyaan kelompok 2 dari Melati, apa perbedaan pilek dan flu? Baik, flu atau influenza merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus yang dapat menyerang hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Kondisi ini sangat umum terjadi di musim pancaroba. Penyakit ini sangat mudah menular ke orang lain, terutama ketika 3-4 hari pertama setelah pengidapnya terinfeksi virus flu. Gejala-gejala flu yang biasa dirasakan pengidapnya adalah demam, sakit kepala, batuk-batuk, pegal-pegal, kehilangan nafsu makan, serta sakit tenggorokan. Gejala influenza akan bertambah parah selama 2 hingga 4 hari sebelum akhirnya membaik dan sembuh. Mungkin hanya itu yang bisa saya berikan jawaban. Bisa diterima Saudari Melati? Atau ada tambahan jawaban dari kelompok lain? Ataupun bisa anggota kelompok saya juga menambahkan jawabannya? Mohon izin, saya mau menambahkan jawaban. Baik, dipersilakan kepada Saudari Sulistia untuk menambahkan jawaban. Saya menambahkan jawaban terkait perbedaan pilek dan flu. Jika gejala parah, penting bagi seseorang yang sakit untuk memastikan diagnosis apakah itu pilek atau flu. Gejala pilek dan flu juga harus ditangani dengan hati-hati karena tumpang tindih dengan gejala COVID-19.
Baik, terima kasih kepada saudara Celestian telah menambahkan jawabannya. Selanjutnya kami akan membuka sesi pertanyaan yang kedua kepada para anggota kelompok lain yang ingin bertanya. Oke, saudari Dita, Anggian, silakan. Kapan harus ke dokter apabila kita terkena penyakit influenza? Oke. Baik, terima kasih kepada saudari Nudita atas pertanyaannya. Terkait dengan pertanyaan dari saudari Nudita Andiani, kami memberikan waktu dan kesempatan kepada saudari Rosa untuk menanggapi pertanyaan dari Nudita. Kepada saudari dipersilakan. Baik, saya jawab pertanyaan dari saudari Nurdita. Kapan harus ke dokter? Jika ada orang yang mengalami gejala flu yang tak kunjung membaik dalam beberapa hari, yaitu 3 hingga seminggu, sebaiknya segera hubungi dokter sebab bisa jadi flu yang diidap memerlukan perawatan medis. Mungkin itu saja jawaban yang bisa saya sampaikan. Mengingat waktu yang terus berjalan, langsung saja kami akan menutup presentasi kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1 tolong perhatikan presentasi kelompok 2 begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya hormati Bapak dari SPP selaku guru pengatur mata pelajaran biologi beserta teman-teman semuanya yang saya kami banggakan. Pada suatu kali ini, izinkanlah kami dari kelompok 2 akan membahas sebuah materi terkait tentang virus Ebola, faktor risiko, gejala dan penanganannya. Untuk memaparkan lebih lanjut terkait dengan materi ini, saya persilakan kepada para pemateri kami untuk bisa menyampaikannya. Pada pemateri 1, dipersilakan. Ebola adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh virus dan dapat berakibat fatal jika tidak segera ditangani. Penyakit ini pertama kali ditemukan di Afrika pada 1976. Virus Ebola sendiri awalnya hidup pada tubuh manusia hewan. Kemudian virus Ebola adalah satu dari beberapa jenis virus penyebab demam berdarah yang disebabkan oleh infeksi virus dari famili Pinopillidae. Genus Ebola virus tingkat kematian akibat Ebola bervariasi tergantung pada jenisnya. Faktor resiko Ebola. Beberapa faktor resiko Ebola antara lain berkunjung ke negara-negara di Afrika, penelitian dengan menggunakan hewan percobaan, petugas kesehatan yang kontak dengan pengidap, petugas kamar jenazah yang mengurus jasa pengidap. Selanjutnya saya Ebola. Penyakit ini disebabkan oleh virus Ebola yang awalnya ditemukan pada hewan seperti monyet, simpanse, dan primata lainnya. Virus Ebola disebabkan melalui kontak langsung darah atau cairan tubuh pengidap seperti urin, hingga air liur serta air mani dengan hidung, mata, mulut atau luka terbuka pada orang sehat. Baik, itulah pemaparan materi yang telah disampaikan oleh para pemateri kami. Pada para pemateri saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya untuk memahami terkait dengan apa yang kami sampaikan tadi, saya sebagai moderator membuka sesi tanya jawab. Pada rekan-rekan anggota kelompok lain dipersilakan untuk bertanya. Saudara Ahmad. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya untuk memberikan pertanyaan tentang seberapa besarkah risiko yang disebabkan oleh virus Ebola ini. Mungkin itu saja. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi akan menjawab pertanyaan dari Nanda Ahmad terkait dengan seberapa besarkah risiko yang disebabkan oleh virus Ebola ini. Tingkat kematian akibat Ebola bervariasi tergantung pada jenisnya. Misalnya Ebola Zaire dapat memiliki tingkat kematian hingga 90%. Sementara itu, Ebola respon tidak pernah menyebabkan kematian pada manusia. Apakah bisa diterima jawabannya? Bisa. Baik, selanjutnya ada bagi kelompok 3, apakah ada yang ingin bertanya? Saudari Nurdita, padanya dipersilakan. Saya ingin bertanya, kira-kira
Kira-kira komplikasi apa saja yang bisa disebabkan oleh virus Ebola tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, untuk menjawab pertanyaan dari saudari Nurita ini, dipersilakan kepada saudari Sekina untuk bisa menanggapinya. Pertanyaan dipersilakan. Komplikasi Ebola yang dapat timbul antara lain: 1. Kegagalan organ hati, 2. Gangguan penglihatan, 3. Infeksi pada testis, 4. Kematian. Baik, itulah jawaban yang telah diberikan oleh saudari Sekina. Pada saudari Nurita, apakah saudara mengerti? Ya. Baik, bagi rekan-rekan anggota kelompok lain, apakah ada yang menambahkan? Tidak cukup. Sudah. Demikian presentasi kami dari kelompok 2. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lanjut presentasi kelompok 3. Disilakan. Kelompok 3 ya. Berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan sedikit materi tentang HIV dan AIDS, faktor risiko, gejala dan penanganannya. Langsung saja kita masuk ke materi. Materi pertama yang akan disampaikan oleh saudari Nurita dan pada saudari dipersilakan. Berdiri ya. HIV adalah suatu virus patogen yang dapat menyebabkan melemahnya sistem kekebalan tubuh seseorang. Lantaran HIV ini menginfeksi serta merusak dan menyerang salah satu sel di dalam sel darah putih, yaitu sel T atau CD4, di mana sel tersebut memiliki peran penting untuk menjaga imun tubuh dan memerangi infeksi yang masuk ke dalam tubuh. CD4 yang berperan penting dalam sistem imunitas tubuh. Apabila tidak mendapatkan penanganan lebih lanjut, HIV dapat mencapai stadium akhir dan mengakibatkan kondisi yang disebut AIDS. Memang penyakit HIV adalah kondisi yang belum ditemukan obat untuk menyembuhkannya. Akan tetapi, dokter akan memberikan antiretroviral sebagai langkah pengobatan HIV dan AIDS. Saya alihkan kepada Itu saja teman-teman materi dari kelompok kami yang akan membuka sesi tanya jawab terdiri dari 2 pertanyaan. Bagi para yang ingin bertanya dipersilakan. Oke, saudara Fajar. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Pertanyaannya saya adalah bagaimana cara pencegahan HIV dan AIDS? Oke, itu pertanyaan dari Mas Fajar. Yang akan menjawabnya saudara mengakui kepada saudara dipersilakan. Ada berbagai upaya yang bisa kamu lakukan untuk mencegah penularan HIV dan AIDS. Antara lain, 1. Menghindari berhubungan dengan lebih dari satu pasangan. 2. Menggunakan kondom yang baru sejak berhubungan intim. 3. Bersikap jujur kepada pasangan agar pasangan juga menjalani tes HIV. 4. Bersunat untuk menghindari risiko infeksi HIV. Itu saja yang bisa kami jawab. Apakah saudara mau mengerti? Paham? Ada yang ingin ditambahkan? Bisa. Selanjutnya, Saya. saudari Ibu silakan. Apa yang akan terjadi jika terkena HIV? Itu saja. Oke, yang akan menjawab pertanyaan dari Sulistia yaitu saudari Nurlaina. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Sulistia. Jika seseorang mengidap HIV dan tidak mendapatkan pengobatan, virus tersebut akan melemahkan sistem kekebalan tubuh. Pada akhirnya, infeksi tersebut akan berubah menjadi AIDS dan tubuh akan sulit melawan infeksi. Ya, jawaban dari kami. Apakah saudari Sulistia sudah mengerti? Mengerti. Ada yang ingin ditambahkan? Cukup. Mungkin itu saja
Terima kasih dari kelompok kami, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum di kegiatan akhir yaitu penilaian atau asesmen, Pak Guru ingin menyimpulkan terkait dengan apa yang pernah kita pelajari tadi ya, masalah virus. Nah, sebelumnya Pak Guru mau beberapa orang menyimpulkan terkait dengan materi tadi ya, virus. Oke, mungkin angkat tangan. Fauzan. Baik, terima kasih kepada Bapak Guru yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyimpulkan. Sedikit kesimpulan dari saya adalah peran yang menentukan virus bagi manusia. Yang pertama, vektor rekayasa genetika. Virus dapat direkayasa dengan disisipi gen yang menguntungkan, sehingga virus dapat menjadi pembawa atau vektor. Dua, melemahkan bakteri patogen. Bakteri yang disisipi virus akan membentuk prophage yang bersifat tidak ganas, sehingga sifat patogen menjadi lemah. Siapa yang bisa menyimpulkan? Saya Pak. Ya, silakan. Ahmad. Baik, sedikit yang bisa saya simpulkan dari materi yang telah dibahas tadi bahwasanya peranan merugikan. Virus dapat menyebabkan penyakit pada manusia, yaitu gondongan, herpes, hepatitis, influenza, campak, AIDS, demam berdarah, Ebola, dan juga COVID-19. Iya, betul. Bahwa ternyata virus itu ada peranan yang merugikan, ada juga yang menguntungkan pada makhluk hidup itu sendiri ya. Seperti yang dijelaskan tadi, salah satu atau beberapa contoh virus yang merugikan itu ada virus influenza, ada virus Ebola, ada virus campak rubella, dan virus HIV. Dan juga bahwa virus di sini merupakan organisme yang sangat kecil yang tidak dapat kita lihat dengan mata langsung ya, melainkan kita harus bisa melihatnya dengan alat bantu yang disebut mikroskop, lebih tepatnya mikroskop elektron, sangat kecilnya ya. Nah, oke, sesuai dengan janji Pak Guru tadi, di akhir pertemuan kita ada beberapa soal yang Pak Guru bagikan di sini. Ada namun sebelum kita mengakhiri pertemuan kali ini, Pak Guru ingin pastikan ruangan kelas ini dalam keadaan tidak ada sampah ya. Itu artinya kalian pungut sampah sebelum kita pulang. Kalau sudah bersih, Pak Guru ingin menginformasikan bahwa pertemuan berikut kita membahas materi tentang bioteknologi. Untuk itu, saya harap kalian boleh membaca artikel, buku paket, dan juga video atau PowerPoint yang Pak Guru bagikan nantinya ya untuk materi bioteknologi. Oke, sebelum kita akhiri pertemuan kali ini, mungkin ada yang mau bertanya? Tidak ada ya. Oke, satu orang pimpin doa. Muhammad Fauzan, baca kayak ini. Ya. Baik, sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada siang hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Berdoa dimulai. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Selesai. Assalamualaikum. Doa ini dengan ucapan
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di lain waktu.